Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin meng-share sedikit terkait routing OSPF ya. Jadi OSPF sendiri adalah Open Source Patchwork ya. Mulai dipopulerkan tahun 1988. OSPF juga merupakan salah satu protokol routing dinamis tipe Link State Routing Protocol selain ISIS ya. OSPF versi 2 untuk IP versi 4 dan OSPF versi 3 untuk IP versi 6 ya. Ada single area dan multi area OSPF ya. Dan OSPF sendiri di Cisco itu ya, di sini dia itu merupakan salah satu routing ya, tadi udah dijelaskan ya, menggunakan AS number ya, dan menggunakan wildcard mask area ID ya. Jadi ini kerennya di situ ya. Yang biasanya pakai net mask cuman 255.255 misalkan 255.0 gitu ya. Ini kan sama dengan subnetnya 24 ya. Nah, ini ya. Plus 24. Nah, ini kan kayak gini ya. Nah, kalau pakai OSPF dia itu sebaliknya gitu ya. 20 ya, 0.0.255. Nah, jadinya kayak gini dia. Pakai wildcard ya. Dan OSPF itu perintahnya itu di router, terus OSPF. Nah, nanti dimasukin AS number-nya ya. Misalkan OSPF 1 apa OSPF 2 gitu ya, AS number ya, AS number. Nah, habis router OSPF AS number apalagi nih? Lalu kita ketikkan network. Nah, network di sini networknya berapa ya? Misalkan, nah baru wildcard. Wildcard masknya adalah yang tadi ya, 0.0.0.255 gitu, kebalikan gitu ya, makanya gitu. Nah, ini lebih enak sih daripada yang statik ya, mending pakainya OSPF ini gitu. Nah, langsung saja kita mana nih? Nah, kita lihat saja. Kita akan membuat sebuah topologi ya. Topologinya itu ya sama seperti ini ya. Nah, kita akan membuat seperti ini. Oke, kita akan membuat dengan beberapa router ya. Ada 4 router, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ya. Oke, di sini kita punya 4 router ya. Kita bagi jadi 3 divisi ya, atau 3 lab ya. Anggap aja gini, kita akan membuat lab 3 lab ini ya. Nah, ini ya. Kita bakal pertama membuat lab FO apa fiber optik ya. Di sini kita bikin dulu lab fiber optik ya. Nah, ini kita lab fiber optik. Di sini ada lab mikrotik. Di sini ada namanya Kajur TKJ misalkan. Ya, dia menggunakan wireless router. Nah, ini home router ya. Home router. Terus ditambahkan laptop. Nah, misalkan kayak gini ya. Lalu di sini router ini kita akan tambahkan switch ya, untuk menambahkan portnya supaya banyak gitu ya. Nah, kita hanya perlu 2 PC saja ya, itu mewakili lah ya, mewakili gitu ya. Kalau ini adalah di kelompoknya apa nih? Tadi di sini apa nih? Fiber optik ya, lab fiber
optik. Nah, di sini lab mikrotik, terus di sini kajur TKJ. Alam bantu aku. Nah, ini kita udah punya tiga tempat ya, tiga tempat yang akan kita hubungkan. Ini kita akan tambahkan lagi switch. Lalu kita tambahkan lagi komputer ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang kita akan menghubungkannya ya, satu dengan yang lainnya. Kita pakai ini dulu. Ini kita pakai 0 ke 0. Ini 1 ke 1. Oke. 2 ke 2. Oke. 22 00. Oke ya. Terus kita hubungkan lagi menggunakan kabel strike ya. 01 01. Oke. 02 yang internet. Ini juga sama. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi, kita hubungkan lagi ya. Ini 0 ke enggak ada 0 ke 0 ya. Ini 01 ke 01 gitu, biar sama aja. Ini pakai kabel strike lagi 02 masih internet 03 ya. Oke, pokoknya kayak gini-gini dulu ya, hubung-hubungkan dulu ya, baru mapping IP gitu ya. Nah, ini kita pakainya cross ya. Nah, nggak ada ya, berarti pakai yang ini. Oke, seperti ini. Nanti ini bakal pakai wifi karena dia menggunakan wifi gitu ya, wifi public. Ini adalah wifi optik. Nah, ini kita akan mapping IP-nya dulu ya, mapping IP-nya dulu. Oke, kita pakai IP address yang standar dulu ya. Ini pakai yang standar dulu ya. Kita pakainya kelas C yang subnetnya 24 dulu gitu paling ya. 92.168.1.0/24 gitu ya. Kita pakai yang standar dulu ya. Ini contoh ya. 92.168.2.0/24. 2168.3.0. Oke, dimasukin lagi 1992.168.4.0/24. Nah, ini kita pakai yang standar dulu ya, supaya kaliannya paham dulu gitu pokoknya ya. 92.168.0. Salah 192.168.0/24. Nah, kayak gini aja. 192.168.6.0/24. Nah, ini. Oke, kita udah pengamatan IP ya, pengelompokan IP. Ini jelas banget IP-nya, portnya juga jelas banget ya, langsung dikonfig. Kita butuh satu laptop gitu ya untuk memasukkannya melalui konsol seperti ini. Oke, di sini kita pakai satu laptop dan menggunakan kabel konsol ya. Kita colokin di Ethernet, kita masukin ke konsol. Oke, kita udah masuk ke bagiannya apa nih, router ya, router satunya ya. Oke, router yang tengah nih ya,
kita setting, kita ke desktop, pilihnya terminal, pilihnya yang oke. Nah ini ya. Waduh, mau konsol kan. Oke, masuk ya. Berarti tadi kabelnya itu ke RS232 ya. Biasanya juga pakai fast ethernet juga bisa. Oke, ini udah masuk. Terus kita pilih EN ya. Kita akan memasukkan IP-nya dulu sesuai rentangnya ya. Di sini ada gig 0/0, 0/1, 0/2 ya. Kita masuk ke interface dulu. Config terminal, interface gig 0/0 ya, 0/0 enter. Kita masukin IP-nya ya. IP-nya itu 192.168.1.1 ya, garis 255.255.255.0 ya. Nah, oke, habis itu default ya. Oh ini enggak ya, langsung ke no shutdown jangan lupa ya, no shutdown itu buat ngidupin gitu ya. Oke, sekarang masuk lagi ke interface. Oke, gig 0/1 enter. IP address berapa? IP address yang ini ya, gig 0/1 192.168.1.255.0. Oke, nah terus ketik no shutdown. Oke, terus kita masuk lagi ke gig 0/2 ya. Jadi masuk ke interface gitu ya. Interface tuh mau menyeting dalamnya gitu ya, dalam otaknya itu gitu loh. Interface ya, langsung saja int itu interface ya, bukan integer ya, interface gig 0/2 gitu ya. Nah kalau udah seperti ini, langsung masukin IP address 192.168.1.255.255.255.0 ya. Kalau udah no shutdown. Oke, itu ya, tadi IP-nya udah. Sekarang kita akan masuk ke gig 0/0 di router 2 nih ya, samping sini ya. Kita klik, kita pindahkan konsolnya. Iya. Masuk ke konsol. Ini kita close dulu karena beda jalur ya. Oke. Kalau udah kita klik enable, terus config T ya. Nah kita setting lagi interface-nya gig 0/0. IP address-nya adalah 192.168.1.2 gitu ya. Kan beda sama yang tadi gitu ya. Tadi 1/1, ini 1/2.255.255.255.0. Kalau udah di enter, kalau udah no shutdown, nah nanti hijau semua tuh ya. Nah kita bakal masukin lagi IP yang ke bawahnya gitu ya, 192.168.2.0. Kita masukin interface-nya
FA ya, FA apa nih? Oh, gig 0/1 ya, gig 0/1. Nah, kalau udah seperti ini tinggal kita masukin lagi IP address-nya 192.168.2.1 ya, 255.255.255.0. Oke, kalau udah no shutdown. Nah, jadi pakai no shutdown itu gunanya buat hidupin jadi biar warna hijau gitu loh ya, portnya biar hidup. Kalau udah kita bakal bikin DHCP ya, kita akan menyebarkan IP ke komputer supaya komputer itu otomatis gitu ya. Kita klik shift, kita IP DHCP pool. Nah, ini namanya ya, namanya itu lab fiber optic ya, kita tulis lab fiber optic gitu ya, beda aja. Nah, udah masuk ini networknya ya. Network itu belakangnya selalu 0 gitu ya. Misalkan di sini 192.168.2.0, berarti kita masukin yang itu 192.168.2.0 gitu ya. Nah, ini pakai wildcard nih belakangnya nih ya. Wildcard itu contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti ini itu ya, wildcard gitu ya. Jadi karena kita pakainya 255.255.0 atau subnetnya itu 24 ya, kita pakai 0.0.0.255 gitu ya. Nah, itu contohnya. Oke, kita masukin nih 0.0.0 terus berapa tuh, 123.255. Jangan lupa area ini belum ya, DHCP full fiber optic. Oh, DHCP full 2.0.55 salah nya gini ya. Terus IP default rootnya 2.1. Nah, ini harusnya dia udah otomatis ya si ini ya, komputernya nerima IP-nya kalau udah dibikin DHCP full. Tuh ya, udah dapat ya 2.2. Oke. Salah. Oke, lanjut lagi ya. Ini udah DHCP ya. Nah, ini juga di Pol Gateway-nya juga udah ada. Nah, dan ini kalau di tes juga sebenarnya sih udah connect ke router ya. Nah, ini udah sukses ya. Coba sukses sini ke sini. Oke, masih nggak bisa ya. Oke, kita akan masukin lanjut lagi IP-nya ya. Di sini gigabit Ethernet 0/2 ya, 0/2 itu 3.1, berarti ini kita ambil jadi 3.2 ya. Oh, salah ya, jangan pakai ini ya, kita pakai ini ya, karena nanti di soal itu di CLI langsung sini, ini langsung dikunci, masuknya harus pakai konsol ya. Konsolnya itu lewat laptop atau komputer. Masuk terminal, masuknya oke ya. EN config T ya. Kita masukin dulu interface-nya itu ini ya, gigabit Ethernet 0/2 ya. Nah, tadi masuk IP address 92.168.3.2 ya, 255.255.
udah di enter ya. Udah no shutdown. Nah ini ya langsung hijau ya. Nah ini kesini nanti pakai DHCP ya. Kita exit, kita pilih IP ya. Ini dulu yang bikin IP dulu, interface dulu. Di sini dia pakainya gig 0/1 ya, 0/1. Masukin IP address 92.168.4.1 ya, 255.0 ya. Udah no shutdown ya. Nah gitu ya. Kalau udah kita exit, masuk ID DHCP full. Nah kita kasih namanya lab mikrotik. Udah di enter, masukin networknya 192.8.4.0 ya. Terus makain 255.0. Bisa default route-nya 192.368.4.1 ya. Ini disamain sama IP-nya si routernya. Nah di sini harusnya dia udah mendapatkan DHCP ya. Coba kita tes. Dia udah mendapatkan IP itu yang 4.2, 4.3 atau 4.4 gitu. Nah ini kita masukin DHCP semua. Nah ini DHCP juga ya, udah di close ya. Nah sekarang arah ke sini ya. Udah belum ya? Gig 0/1 udah ya, 5.1. Nah di sini adalah 5.0 ya. Aduh, pencet lagi. Jangan pakai ini, pakai konsol. Masuk sini, kita close, kita masuk lagi, kita oke ya. Config interface gig 0/1 IP address 5.2. Oke udah ya. Nah sekarang kita mau melakukan DHCP ke access point ya. Jadi wifi ini bakal kita masukin jadi access point. Kita masukin IP ya. Ini dulu ya, interface dulu ya. Gig 0/0 ya. Nah kita masukin IP DHCP full, namanya Kacun TKC. Nah ini udah nih. Kita masukin networknya 6.0. Kita masuk ke wifi nya ya, agak lama ya kalau versi gede gitu. Oke. Kita pilihnya yang mode wireless AP ya, karena dia akan memanfaatkan akses point, memanfaatkan wifi.
Kita ganti ini jadi audio, terus kita save. Ada wireless security, kita ganti passwordnya jadi 1-8. Udah turunin, terus udah di close, kita buka laptopnya. Oke, kita matiin, kita ganti, pilih yang WPC 300N ya, jangan yang lain. Udah nyalain, pilih ke desktop, pilih ke PC wireless ya. Nah, pilihnya ke connect, kita refresh, pilihnya audio, klik connect, passwordnya 1-8. Kalau udah connect, nah ini udah connect ya, tandanya kayak gitu. Jadi ada gerakan, pilih IP, pilih DHCP, dan udah dapat ya. Nah ini ke sini. Oke, sukses ya. Nah sekarang gimana kita menghubungkan semuanya nih, ya kan? Menghubungkan dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah ini caranya gampang, kita akan menggunakan OSPF ya. Kita akan routing dengan menggunakan area ya, dan juga wildcard ya. Oke, dalam OSPF itu ada beberapa mekanisme ya. Karena dia itu menggunakan area ya. Jadi di sini kita ambil ini adalah area 1, dan ke sini itu ke pusatnya itu adalah area 0. Jadi semakin jauh maka dia semakin banyak nilainya gitu ya. Ini area 0, sini ini area 1, ini adalah area 0 ya. Ini adalah area 1, ini adalah area 0, ini adalah area 1, ini adalah area 0. Gitu ya. Konsep SPF-nya gitu ya. Berarti yang ini ambil. Jadi model SPF itu dia memasukkan IP-nya. Misalkan IP-nya ada 2 ya dia masukin 2, kalau ada 1 ya ada 1. IP siapa? IP yang ada di bawahnya. Misalkan sini networknya 4.0, berarti dia harus menambahkan 4.0 dan 3.0. Pokoknya IP yang menempel pada dia. Nah langsung kita coba aja di fiber optik ya. Di sini adalah 1, di sini adalah 0 ya. Kita masuk dulu. Oh, jangan pakai masuk ini, masuknya ini. Nah, oke, ya kayak gini ya. Kita connect dulu. Oke, EN. Langsung kita ketik di sini config terminal, terus router OSPF. Nah, kita akan menambahkan OSPF 1 di sini ya. Nah, ini kita mulai menggunakan routingnya ya, network. Networknya itu 192.168.2.0. Nah, dia menggunakan wildcard ya di sini ya. 0.0.0.255. Di sini juga tambahannya itu adalah area. Areanya adalah 1. Kenapa 1? Karena masih di bawah sini ya, belum ke pusatnya kan, pusatnya. Udah di enter.
Terus kita masukin lagi networknya itu 1, areanya itu adalah 0 ya, karena di sini ya. Ya udah, bisa belum? Oke, belum ya. Kita masuk ke sini. Aduh, konsol. Enable konfigur terminal, pilih routing router ya, OSPF 1, terus kita masukin networknya 192.168.1.0 terus 20.0.255 titik area 0 ya. Nah ini tuh, sukses ya. Oke, ini udah bisa ya. Kita lanjut lagi ke sini ya, konsol. Kita masuk lagi, kita close, kita masuk terminal, kita klik OK. Nah, kita klik enable konfigur terminal, enter. Kita masukin dulu IP yang di sini ya, 192.168.4.0. Oke. Pilihnya router OSPF 1 ya. Ini ID-nya nggak apa-apa pakai 1 juga. Terus kita pilih network ya, 192.168.4.0.0.0.0.2 ya. Oh, valid. 192.168.4.0. Oh, area ya, areanya lupa, areanya masih 1 ya. Nah yang kedua baru areanya itu adalah 0 kosong. Nah ya, nah di sini juga dimasukin yang bawahnya ya. Lagi kosong, ini close, pilih ini, pilih oke, exit. Oke, kita pilih SPF ya, network 192.168.3.0 area. Nah kayak gini ya, harusnya mereka udah bisa saling berhubung ya. Nah sukses tuh ya. Kita lihat dulu, kita klik sini ke sini, tuh sukses ya. Nah, ini nanti pasti sukses ya, mana nih nggak sukses sih, belum di DHCP. Udah
Oh, ini belum di DHCP pantesan. Ya. Sukses ya. Oke, sekarang tinggal yang terakhir ya, yang di sini kita rubah dulu ke sini cancel, masuk, kita close dulu, kita buka terminal baru em konfigure terminal router OSPF1 network 92.168 ini salah 192.168.6.0. Oke, ini lagi area 0. Nah, ini juga udah, tinggal kita masukin di sini ya. Aduh, salah pakai konsol. Terminal gitu. Oke, exit. Kita bakal ngerouting yang ini ya, areanya router terus pilih network. Nah, 5.0. Oke, sukses ya. Oke, ini juga sudah ya, sudah semua, sudah selesai. Oke. Oke, sampai situ dulu tutorialnya. Saya Ilmu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.